Oke bro, nah ini sudah nyala seperti ini ya. Dan yang ini kita coba. Oke, apinya kecil ya, apinya kecil. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita mau memperbaiki kompor atau kita membuat kompor ini jadi besar apinya ya, kita perbaiki di bagian pematik sini ya. Kita perbaiki di bagian pematik yang mana apinya kecil. Nah kita perbaiki di bagian pematik. Nah yang ini masih normal, yang ini normal. Untuk itu kita buka di bagian pematik sini ya. Nah kalau mau tahu caranya besar, kayak yang ini yang kecil ya. Nah seperti ini caranya, ikutin terus tutorial ini agar teman-teman nanti bisa paham cara memperbaiki kompor ya. Yang pertama kita buka dari sini. Nah, tunggu apinya kita buka, terus kita buka di bagian pematik. Oh seperti ini teman-teman, ini dibuka bagian pematik aja, jadi nggak membuka bagian pipa. Kita perbaiki di bagian sini ya, yang apinya kecil. Nah caranya seperti ini, kita buka di bagian baut sini, baut daripada pematiknya, karena pematik itu ada 4 baut ya, baut di bagian pipa, juga baut di bagian pematik bagian luar ya. Nah kita ambil pematiknya, ini pematiknya ya, karena tadi apinya kecil. Nah kita perbaiki semua dari spuyer, magnet, juga di spuyer luar ini ya. Oke seperti ini caranya. Kita buka bagian baut ini, ada 2 baut di bagian pematik ya. Kita cabut bagian magnet. Nah ini ada spuyer, kita buka ya, kita periksa. Nah ternyata di sini ada kotoran kayak pipa karatan ya. Kita colok menggunakan kawat kecil di bagian spuyer sini. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus kalau nggak bisa, kita buka sekalian di bagian spuyer ya. Caranya kita gunakan kunci pas untuk membuka spuyer ini. Nah kita gunakan kunci pas. Nah cuman kita harus hati-hati ya ketika membuka spuyer yang ini ya, karena kadang itu sudah usia tua, jadi spuyer ini gampang rusak. Nah rusaknya tuh langsung patah ya, seperti itu ya, langsung patah. Nah seperti ini teman-teman, karena lubangnya terlalu kecil, jadi apinya kecil ya. Karena kompor ini membutuhkan api besar, karena di sumbunya itu gede ya, sumbunya gede seperti ini ya sumbunya, jadi api kecil, nggak kuat nyala. Untuk kita atur lagi lubang yang di sebelah sini, kita gedein sedikit agar nanti apinya jadi gede, lumayan gede. Kita colok menggunakan kawat. Oke kita cari kawat atau jarum yang ukuran pas ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita gunakan jarum yang ukuran pas agar nanti apinya tidak merah atau gimana ya. Nah, kalau kebesaran nanti apinya malah merah. Itu bertahan.
Nah, kita atur lagi lubangnya supaya nanti apinya besar. Yo, nah masalah gebuke sih ora teko kompor sing elek. Oke, kita tusuk menggunakan sil. Biasanya nangan kan ganti ngono Urep. Itu mandang urip itu mandai ora gelem masuk ring. Sumbune. Ngos ben iso. Ngos ring ora gelem nang. Atine ora gelem. Tengkon sumbune. Sumbune ora gelem. Wis biantar. Tak meneh sulet, wong dibanter ngono sulet. Sulet. Mandai. Kan anu ora gelem lagi. Anggo rek. Anggo rek. Nang aku mandai tidak wani. Ya nek kesuwen disulet terus bluk ngono. Kaget. Gojos. Nang jelas ora ketok putih-putih biasa kan objek ini kan ketok berat putih-putih ini ora gitu gojos. Biasanya pas ganti kasih sing kangelan itu ya. Iya. Nanti tuh ya biasanya yang lagi gini. Ganti sil. Biasanya niku sing sering diganti. Soalnya sil niku kan biasanya tipis. Kurang pas. Jadi dipasangi regulator dipasang jadi miring. Terus yang ngosos. Nah ini bolo. Sebelum dipasang bagian sepuyer dioles menggunakan oli terus dipasang seperti ini. Mungkin ini cilik jadi beniso normal soalnya sumbune gede mesinnya cilik jadi ora seimbang cara mesinnya dorongnya gas itu ora stabil jadi nanggon sumbu ya tetap cilik anu urip mandek disisa soalnya ini miring tinduk disisa kan pecah wes tapi ya nggak diubang-ubang ini dijaga posisi yang ora miring ya engko iso dadi rata gini iki piringane miring nggon tutup iki nggon nah gede sisa lu ngompen ke sondi meratna iki dadi ajok nang ngarono sing gede iku dong sing separo ki kurang matang aireng separo iki Pak iki ra ngalih jamur iki lain-lain ya ngepase ngono nengkreng sing gede dong gede sisa gini gede sisa nek ngono iku donge ngompreng ngireng salah ngono ya lah mana tau pernah ya saya cek ngono ya cek ngono salah terus bagian mana dipasang bola ya udah cuma cilik gini ini ada sarapan nggak mesti pasangan kabeh oh pasang bakar opo iki ngono bakar kabeh mantu ya mantu ya pasang kabeh iki iki jarang-jarang masak deh terus bagian magnet ini jamur sidik iki di tok nah biar ketok rambutnya atau kabelnya kan kanggo ngetokno percayane nek wis rusak mau kan rusak iku jamur kaya apa ya kaya nium nek kropos ngono lho kaya ana serbuke nah diketok terus engko disusup meneh carane dipanasi sik iki karete ben lentur ya ketok gini tapi wis panas iki di konten panas ono sing marahi Mbak
Nah terus ngono iki dipacak dulu. Nah gini di perciane magnet wis metu normal, soalnya iki mau sing marai ngalangi bisa petok. Nah terus iki dipasang dulu, pasang meneh. Pokoknya kita memperbaiki kompor ya, intinya itu keluhannya yang banyak itu ya, apinya kecil. Kalau apinya sudah merah, nah itu di bagian tungku apinya yang kita harus periksa ya. Yang kita perhatikan itu di tungku api, kalau apinya merah. Kalau apinya kecil, nah di bagian mesin ya harus kita buka semua. Kita bersihkan kotoran yang ada, yang terutama itu di bagian spoiler. Biasanya itu ada kotoran yang menyumbat, maka dari itu kita bersihkan di bagian spoiler seperti itu. Terus kalau magnet itu nggak ada percikan, kita juga harus periksa di bagian magnet. Bagian magnet itu bagian kabel, juga di bagian magnet yang di dalam mesin ya, itu ada dua magnet. Ada magnet yang ada kabelnya, juga ada magnet yang berbentuk besi itu yang bergerak, yang menghasilkan percikan kayak listrik gitu. Kalau dikonsletkan itu ada percikan. Nah disitu kalau udah ada percikan atau percikannya sudah melemah, kita harus ganti. Juga yang pemakai berupa besi yang bergerak itu bisa pecah, itu harus diganti kalau sudah pecah ya. Ya kalau pemacinan itu kecil ya, tapi walaupun yang sudah paham itu memang harus selalu belajar terus ya, belajar dan belajar. Nah belajarnya itu sambil bekerja seperti ini, semakin lama. Nah pengalaman kita itu kita dapat juga waktu kerja seperti ini, waktu buka mesin atau kita waktu keliling seperti ini ya. Nah disitulah pengalaman kita itu semakin tambah. Kalau hanya sekedar membuka hanya sekali dua kali itu belum cukup teman-teman. Kita harus memerlukan waktu yang panjang, waktu yang lama untuk memahami semua pematik kompor ya. Kita harus pahami semua, apalagi sekarang itu sudah zaman modern. Kompor itu kompor yang bagus-bagus, apalagi nanti kompor induksi, kompor yang listrik ya. Nah seperti itu. Nanti kalau ada kerusakan kita harus tahu caranya juga, cara memperbaikinya. Tidak hanya kompor manual seperti ini ya. Nah tapi kita cenderung ke masa depan ya, nanti kompor induksi dan kompor manual LPG seperti ini lebih banyak mana yang digunakan, seperti itu ya. Karena kompor induksi kan kita harus fokus di bagian listrik juga, harus menambah daya. Kalau ini cuman kesulitan mencari gas, seperti itu. Kerusakan biaya murah, terus gampang dicari. Terus ini ya, terus dicoba. Ini nggak nyala ya. Ini mungkin di bagian, nah di bagian tabung itu nggak sampai ya, antara regulator dan tabung itu nggak saling mendukung. Maka dari itu kita akan lagi kita kasih kertas di bagian tabung. Nah kita pelintir seperti ini, terus kita taruh di dalam seal, terus kita pasang regulator. Nah seperti ini teman-teman, nanti kompornya akan nyala ya.
Nah seperti ini sudah keluar gas. Nah ini sudah nyala kompornya. Yang ini ya, yang kecil tadi, nah sudah nyala, cuman kita belum pasang tungku apinya. Kita pasang terlebih dahulu ya. Ini dulu tuh yang pasang juga saya ya, tungku api ini itu permintaan yang punya. Dia tuh minta tungku yang besar atau api yang ingin api yang besar. Ini sudah lama sekali ya saya pasang. Baru sekarang minta tolong sama saya lagi. Pokoknya ini udah lama sekali ya. Oke, kita pasang. Karena ini ketinggian ya, ini harus diambil dudukan ya, diikat ya, karena terlalu tinggi ya, jadi harus diikat aja, nggak usah dikasih dudukan. Iya. Oke, saya ambil tali dulu. Nah ini teman-teman, seperti biasa ya, saya menggunakan tali buat mengikat tungku apinya. Karena dudukan sudah rusak ya, saya ada gantinya itu menggunakan kawat, agar nanti bisa kita pasang dan tidak lepas lagi. Nah seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sana kalau ada kesulitan masang tungku api, nah seperti ini caranya. Kita kasih tali aja ya, pokoknya yang simple dan cepat dan tidak menguras pikiran kita. Nah seperti ini ya, terus kita pasang. Kita itu harus menggunakan kesabaran ya, karena kita itu selalu diuji dengan kesabaran kita tuh, gara-gara servis kompor seperti ini. Nah nah ini teman-teman, ini sangat pas sekali ukurannya, jadi nggak terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti malah miring. Oke, kita nyalakan. Nah seperti ini ya. Wis. Anjen abang uripe.
Nganu iki ngisorane ngolet. Ngene jape. Iki ngolet di rada mengo kene. Kene rapet, rapet. Di cicikno. Konten kok. Jadi kita buktikan sama api. Kita terima juga api. Ora iya. Nek cilik iki engko bisa nyesuaikan teko mesine. Soalnya mesin cilik diwehi sumbu gede tetep ya ora iso banter genine. Coba. Ayo. Oh, kamu mana berapa bisa? Omaman. Ora ane ku nang. Iki. Ora. Iki. Ora ae lho iki. Pak kok ane kan. Udah berapa? Misalnya kan berapa? Oh. Nek kuantum. Sih. Nek kuantum jan duwe. Nek tataane ya ono nek tataane. Nek bodine jan duwe. Arep kota iku. Ora magrek ra iso pas. Anjene ngono anjene. Ora iso plang rem bolongane ngono lho kan. Aku nak rene kok kapet kesloteng. Kades kesoting. Kapet kesloteng. Ana kan pas mangan kan iso sih. Ora iku ne kotak wae. Nek kete rada dawa kotake oval. Heeh. Ya nek tak tukokno ke pasar iku mau lek magrek. Soale kan kan nggo ukuran nak tukunan ngene go ya. Ora mesti ono. Ngene kok. Ora butuh ngene rek tak. Oval dawa. Angel Mama aja ngene iki rek. Kata tanggo siji ya. Male ya. Kate kena ya Pak. Kota ambek bunder. Tek bunder kabeh sih wis sore. Pinter kabeh ya. Ora anu sing kota. Jangan. Oh iki bunder anu nek kota. Tak sebelnya sebentar. Iya. Iki salah. Bias deh kok. Nah, ini rada banter genine, rada munggah. No, nyerang angkat genine. Ora mesinnya kan nganu, sebenarnya ku lubangnya cilik, jadi gasnya metune ora iso banter. Sithik. Jadi kon nguasai tempat tombo, kualangan. Oh. Apa nih? Karena kanggo apa gede-gedenan. Aku dene menyesuaikan barang anu mesine. Diwehi standar ae ben ora. Ben ora kualangan. Wis ana setelane dhewe. Wah, gede ku ya ana aturan dhewe. Ora nek gede terus dipasangno setiap kompor dung gelem. Ora iso. Ana jatahe. Iya. Keluarkan. Iki wis ora bola. Buang. Nah, ini wis stabil. Ale maune iki diganti maune pasangan iki wis kobong wis molet-molet. Ngurupi abang, jadi diganti sing anyar. Ganti standare. Ngurupi ijo misale. Yang ngono bola carane mebaki kompor. Sing asale mau genine cilik di gedekno. Iku di atur teko nggon spuyere. Spuyere ben kita tata ya, soalnya asale mau cilik dadi gede. Soale kompore sing duwe iki njaluk geni gede, njaluk geni banter. Dadi engko nek masak ben cepet matang. Iki tak gawe kaya ngono. Wis dadi. Nah, iki ngene dulu. Cuman iki ra ketok genine. Soalnya nanggon luar pelataran.
pelataran ngono lho. Oke, carane gantiin kompor iku gampang ya Pak ya. Gampang. Sing wis iso, nek sing urung iso ya anjene je bingung angel. Dandani iso bukai malah masange ra iso. Wale. Malah ra iso urip, malah kok kesengani bojone ngono lho ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.